Bro, coba lihat deh timeline kalian. Isinya bukan lagi soal tren atau outfit, tapi video horor dari Sumatera. Air meluap gila-gilaan, tanah runtuh, dan ratusan orang harus lari cuma buat nyelamatin nyawa. Sampai video ini dibuat, udah 1.189 nyawa melayang. Gila gak? Itu bukan cuma angka, itu orang tua, anak, dan keluarga yang hancur. Pertanyaannya, kok bisa separah ini? Dan kok kejadian terus kayak nggak ada ujungnya? Kalau kalian mikir ini murni takdir atau cuma gara-gara hujan, well, you're missing the point. Hujan itu cuma pemicu terakhir, the final trigger. Masalah aslinya jauh lebih gelap dari itu. Bencana itu sebenarnya skenario yang kita bikin sendiri. Gara-gara politik yang cuma ngejar suara, ekonomi yang penting cuan tapi ngerusak alam, plus pola pikir negara kita yang nganggap remeh lingkungan. Kita sendiri yang nyiapin panggung buat tragedinya. Alam cuma dapat peran antagonisnya aja. Alam itu nggak pernah meledak tanpa peringatan. Dia udah kasih kode berkali-kali. Tapi kita, terutama yang di atas, lebih milih buat ignore. Bukit-bukit di Sumatera itu udah nggak stabil. Kenapa? Karena hutannya dibantai habis-habisan buat pembukaan lahan dan tambang yang nggak jelas kontrolnya. Dulu hutan kita itu kayak spons alami yang nyerap air. Sekarang, sponsnya dibuang, diganti beton dan lahan gundul. Pas hujan turun, air nggak ngeresep tapi langsung ngehantam permukaan. Bawa tanah, kayu, sama batu. Jujur aja, ini bukan cuma soal cuaca ekstrim. Ini soal keserakahan yang dilembagakan. Regulasi kita kayaknya lebih sayang sama profit daripada nyawa rakyat. Izin buka lahan atau hutan keluar terus meskipun statusnya udah darurat ekologis. Ada juga ekologi kriminal, mafia yang dibiarin tumbuh subur. Kalau negara beneran serius dan gak cuma gimmick, gak bakal ada tuh cerita deforestasi hutan atau proyek asal terabas demi cuan tanpa kajian lingkungan yang jujur. Intinya, kita lagi krisis integritas, bukan cuma krisis lahan. Kalian dengar soal penjarahan yang terjadi di sana? Jangan langsung ngejudge itu kriminal biasa. Itu bentuk desperation. Negara telat hadir, akses jalan putus, bantuan terlambat sampai. Rakyat kecil dipaksa gelut sendirian buat bertahan hidup. Ini bukti kalau sistem kita lagi gagal total. Ya, intinya, kalau pohon cuma dilihat sebagai cuan, sungai cuma jadi tempat buangan pabrik, dan hutan malah dijualin, ya jangan kaget kalau bencana datang terus. Itu bukan musibah lagi, tapi emang udah jadwal rutin. Intinya sih, siapa yang ngerusak bumi, dia sendiri yang bakal kena backfire-nya. Bumi nggak bakal diam aja pas lagi diacak-acak demi ambisi doang.